kirim salam, bonus dia tambah, segala macam. Ini adalah bentuk perhatian beliau yang luar biasa kepada. Oke, Horas, dongan-dongan skambal 2 TV yang hijau kali. Ya. Pak, baru sampai dari kemarin Bapak di televisi terlihat lah Pak, kan sedikit ketika Semen Padang melawan PSMS Medan. Ini udah balik ke Medan lagi, cepat kali langkahnya Pak. Ya, artinya kan karena tugas kita memberikan semangat sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, pembina kita, Ya Pak. untuk bisa memotivasi pemain. Sehingga kemarin 2 masyarakat Sumatera Utara, 2 masyarakat Medan, kita bisa berhasil meraih poin 3. Keberhasilan ini juga tentu berkat doa dari semua kalangan supporter. Ya Pak. Karena kemarin mereka merasa kecewa sewaktu kita melawan Muba dengan hasil seri, sehingga di kebun bunga ini banyak tempelan-tempelan yang nuansanya positif untuk memacu semangat pemain PSMS. Jadi kita coba kemarin dengan manajer tim semua, dengan perangkat tim semua, dengan pelatih lah, bagaimana kita berjuang maksimal untuk bisa meraih nilai 3 poin itu. Dan puji syukur kemarin kita dapat. Motivasi yang seperti apa Pak yang kira-kira yang disampaikan? Apakah pemain tertekan Pak dengan adanya tempelan-tempelan kemarin, atau gimana cara manajemen untuk bisa membangkitkan kembali semangat dari anak-anak Pak untuk berjumpa Semen Padang? Kalau kita lihat dari babak penampilan PSMS di putaran pertama maupun putaran kedua sama. Jadi sebenarnya materi pemain PSMS sudah cukup. Kemudian juga cara mainnya sudah lumayan. Namun kadangkala penyelesaian akhir yang mereka buru-buru sewaktu lawan Muba, banyak peluang emas yang terbuang, dan mungkin punya rasa beban karena ingin menang sehingga itu. Nah, begitu kita kecolongan, mulai terkejar waktu sehingga berpacu main long, jadi bolanya Under pressure juga anak-anaknya Pak ya. Kemudian setelah kemarin kita gagal lawan Muba itu, banyak hujatan dari netizen juga, dari supporter ya, biasalah. Kalau di dalam sepak bola kita, kalau orang ingin menyalahkan seseorang itu paling gampang. Tapi kita mengharapkan berbuatlah yang terbaik untuk PSMS kita ini. Berbuat yang terbaik untuk PSMS ini, kalau misalnya tidak bisa dengan yang lain minimal dengan doa. Minimal dengan doa saja, tapi jangan menghujat. Karena kasihan juga pemain kita nih kan, dia punya anak istri. Apalagi kemarin kita lihat di netizen itu yang banyak menghujat tentang Rahmat Hidayat. Kan gitu, karena Rahmat Hidayat yang mempermainkan bola dan lain sebagainya, sehingga kelihatannya seperti tidak serius. Tapi itu adalah ciri-ciri permainan dia. Nah, kemarin kita tekankan sama dia, tolong Man, kita bicara, kau jangan emosi, kau main tenang, kau begini, kau dengar instruksi pelatih, dengar instruksi manajer, kan gitu harapan dari Pak Gubernur kita. Ya semualah insan masyarakat Sumatera Utara, kau main tenang, karena harapannya ke dia, kan gitu, tumpuannya ke dia, di samping pemain yang lain. Nah, nyatanya dia memberikan tanggung jawab yang luar biasa. Dia mainnya Spartan dan 2 kali 45 menit tanpa lelah. Sehingga apa yang digarisbawahi oleh supporter dengan katakanlah dengan makian atau dengan macam-macam lah dari netizen dan lain sebagainya, itu dijawabnya sudah kemarin. Dijawabnya sudah dengan membuat 2 gol. Apalagi gol yang kedua itu adalah gol indah dan gol kelas. Karena itu gol yang sulit sebenarnya, umpan dari Ilham Patoni. Tapi dia bergerak dari belakang, kan begitu. Nah, itulah kecerdikan daripada seorang wing kanan kita yang cukup handal, Rahmat Hidayat. Jadi begitu dia selesai pertandingan, tiba-tiba saya macam oyong, kemudian dia menangis. Dia menangis, dia macam terjatuh gitu, bersujud, terjatuh.
Nah langsung saya amparin dia, saya berikan semangat, Ya. saya berikan semangat bahwa nggak ada itu semua, sudah ini kau sudah buktikan bahwa kau memang the best player di evening, saya bilang. Ya, ya. Kalau ada pun pemilihan pemain terbaik sore malam hari ini, you is the best, Rahmat Hidayat, saya bilang gitu. Jadi untuk itu kalau dari cerita bonus segala macam dari Pak Gubernur, dari pembina semua sudah memberikan. Nah kita motivasilah. Jadi kita saya karena spontan dia menangis, saya pelukan, saya angkat dia. Saya angkat dia, memberikan semangat karena dia menangis di bahu saya, dia mencucurkan air mata begitu, merasa kegembiraannya itu yang luar biasa karena kemarin itu tak dapat dia buat gol. Jadi hari ini dia membuatkan 2 gol dan dia mempersembahkan kemenangan, dia merasa terharulah. Mudah-mudahan dengan itu sudah terjawab kecurigaan dan sudah terjawab betul. apa yang netizen harapkan dari dia, itulah dia, kira-kira seperti itu. Kalau saya lihat dari wajah dia dan dia mengaku seperti itu. Jadi setelah siap main, kami dengan pemain ya rame-rame lah makan bersama. Kebetulan juga ada kawan-kawan dari kelompok supporter yang di Pekanbaru, kita semua duduk bareng, kita ajak makan semua apa semualah. Mereka juga mengawal tim PSMS kemarin dari mulai keberangkatan sampai di depan stadion, dan kembalinya juga mereka kawal kita sampai kembali ke hotel. Jadi di dalam hotel itu kita mengucapkan puji syukur bahwa kita merayakan kemenangan. Jadi merayakan kemenangan, tapi jangan terus ya dalam tanda kutip tidak besar kepala. Karena perjuangan masih panjang. Masih ada 2 pertandingan terakhir, Pak. Ya, jadi kalau melihat dari fase grup ini, di grup kita nih, di grup A ini, sekarang sudah terjawab bahwa kita yang jelas tidak degradasi. Kan gitu, kita poin sudah 13. Nggak akan mungkin terkejar. Nah, bagaimana kita mau masuk untuk menjadi runner up? Nah, menjadikan runner up ini adalah kunci final nanti di hari Senin. PSMS akan ketemu dengan PSPS. Betul. Sebab 2 tim ini yang saling mengejar. Betul. Dengan catatan hari ini Sriwijaya bertanding dengan PSPS. Mudah-mudahan saja Sriwijaya bisa menang, sehingga poin selisih dengan PSMS itu jadi 4. Benar. Dia tetap mentok di poin 9, kita 13. Nah, selanjutnya kalau kita bisa memenangkan pertandingan melawan PSPS, berarti sudah selesai, kita sudah masuk di posisi runner up. Karena apapun hasilnya itu kalah atau menang kita lawan Sriwijaya tidak berpengaruh lagi karena poin kita 16. Ya kan, namun sebagai anak Medan tidak ada kata kalah. Kata Pak Gubernur tidak ada kata menyerah. Kata beliau setiap pertandingan harga mati, harga final untuk bisa kita menangkan. Jadi semangat juang anak-anak Medan ini semua harus kita perlihatkan bahwa kita itu mampu untuk bisa menatap ke babak 8 besar. Jadi selanjutnya ya kita juga berusaha, tapi kita juga mohon doa masyarakat Sumatera Utara, doa supporter, doa masyarakat Medan semua supaya bagaimana PSMS ini bisa maju ke babak 8 besar. Amin. Karena nanti rencananya tanggal 8 Desember. 8 Desember. 8 atau 9 Desember akan ditentukan di mana lokasi pertandingan itu. Kami juga sudah mengadakan komunikasi dengan Direktur LIB. Barusan siang ini juga saya telepon beliau. Saya katakan ya apabila kami lolos ke 8 besar, kami akan minta untuk menjadi tuan rumah di salah satu grup itu. Nanti Pak diputuskan. Jadi misalnya contoh untuk tim latihan tim tamu kami siapkan, nggak ada masalah. Lapangan kita carilah untuk tim tamu supaya mereka bisa latihan. Selama ini kan itu yang menjadi kendala. Betul. Kedua juga mungkin dari sisi tes PCR-nya. Tes PCR ini kan dibiayai oleh LIB. Ya, kalau memang LIB mau, kita minta tolong dari Pak Gubernur, biar tes PCR itu kita kasih gratis. Selama di Medan ini kita yang tanggung semua untuk tim tamu yang 2 dan PSMS 1. Jadi 3 tim termasuk PSMS 1, 4 tim ini kita tanggung. Supaya itulah nilai plus kita membuat
bargaining Ya. kepada LIB nanti. Ya, Tapi kita jangan terlalu istilahnya Terlalu percaya diri, percaya diri dulu sebentar. Tapi kita mesti melihat hasil lawan Pekanbaru. Siap. Kalau lawan Pekanbaru nanti hari Senin tanggal 22, Ya. kan mereka minggu depan baru memutuskan. Berarti Ya. tanggal 23 kita sudah bisalah mengambil ancang-ancang seperti apa. Ya. Kalau mainnya nanti di Pulau Jawa, apalagi dengar-dengar katanya mainnya sampai di Bali, ini kan cost-nya terlalu besar. Karena selama ini memang ya maaf saja saya katakan kepada netizen semua dan juga ya itulah, ngurus bola ini adalah pengorbanan duit dan materi di samping pikiran. Jadi bukan gampang juga, orang selalu ingin menyalahkan. Ya bayangkan sajalah kita 2 bulan kita di ranah orang. Betul. 2 bulan kita di kandang orang. 1 bulan di Palembang, 1 bulan di Pekanbaru. Bayangkan kalau biayanya itu sudah berapa, dan itu semua itu ditanggung oleh PSMS sendiri, tidak ada ditanggung LIB. Jadi baik itu hotel, makan, lapangan, latihan, bus, semua PSMS yang tanggung. Semua ini adalah biaya dari Pak Gubernur kita. Pak Gubernur yang 1 hari 2 kali menelepon manajer, menyampaikan ini, bertanya ini, beliau begitu peduli dan perhatian. Jadi itu semua ke pemain, dia kirim salam, bonus dia tambah, segala macam. Ini adalah bentuk perhatian beliau yang luar biasa kepada PSMS ini. Jadi belum ada tentu pimpinan seperti beliau yang ada di Indonesia. Totalitasnya. Sekarang tinggal kita lah. Bagaimana? Nah, kalau mau menyalahkan pengurus yang sudah berbuat, apa sih salah pengurus misalnya, kan gitu. Kecuali pengurus itu misalnya pemain itu nggak makan, iya maaf cakap aja, atau hotelnya hotel yang kelas melati. Nah, bisa lihat bagaimana hotel di Palembang mewah kita, di Hotel Majestic, di Pekanbaru ini hotel berkelas, makan pemain kita perhatikan, puding pemain kita perhatikan, sampai selama 2 bulan bus kita terus stand up di sana, standby di sana. Jadi kita nggak pernah terkendala dengan bus, dengan pengangkutan. Kemanapun pemain mau pergi, bus sudah standby. Kita nggak mengharapkan panitia. Nah, itulah upaya-upaya yang kita buat di dalam membangun tim. Jadi sekali lagi, tentu kita harapkan dari kawan-kawan netizen ini, tolonglah berikan support yang positif kepada pemain PSMS, karena mungkin itu kan akan dibaca juga oleh istri atau orang tuanya. Betul. Kasihan mereka. Jadi dari situlah juga tertekan. Jadi kadang-kadang kita lihat Saiful Ramadan, teman dong Kopul, ya salah bang, ini mainnya tadi gini bang, kan kayak gitu. Kau kayak mana Anis? Ini lagi kan gitu. Jadi semua ini harus kita pikirkan. Jadi kitalah sebagai orang tua yang terdekat dengan pemain, yang harus kita elus lah mereka. Kita sayangi mereka, kita berikan support sama mereka untuk bisa mereka timbul motivasinya. Ada nggak ancang-ancang nih Pak untuk pemain, misalnya kan ada juga udah 2 bulan lah mungkin nggak ketemu anak, ketemu istri Pak, apa sih langkah-langkah dari kita Pak? Tadi kami sudah bicara dengan manajer, tentu nanti kan mau minta petunjuk dari pembina. Andai kata kita lolos, kita kan main tanggal 30 terakhir. Pak, semalam saya berdiskusi bagaimana kalau tanggal 1 kita pulang dulu ke Medan, 1-2 hari, biar mereka lepas rindu dengan anak dan istri, dengan keluarga, atau bagaimana? Pak Mulyadi manajer menyampaikan memang itu saran yang baik, namun demikian kita lihat situasi Pak King, nanti kita lapor ke Pak Gubernur dulu, ke Pak Pembina, apa arahan beliau kan gitu. Karena ini juga dengan waktu yang mepet. Kalau kita pulang lagi, karena kan kita main tanggal 30, kemudian besoknya sudah tanggal 1. Terus tanggal 2-nya kita harus berangkat. Kan gitu. Kalau dia mainnya tanggal 8, nanti tanggal 3 kita sampai. Tanggal 3 capek, tanggal 4. Kemudian kita coba lapangan dan lain sebagainya juga perlu efek waktu yang sangat riskan. Namun demikian kita coba diskusikan dengan pemain seperti apa nanti, karena kita kan hanya bisa memberikan seperti itu dan efisiensinya juga. Karena kan dari situ nanti balik
mereka langsung, cuma adalah beberapa pemain yang notabene juga sudah beberapa kali ada pulang ke Medan. Ada seperti Rohim sudah pulang, kemarin Rahmat Hidayat juga dua hari pulang, ada mungkin Saiful yang belum dan lain sebagainya. Ya inilah kita diskusikan dengan pelatih juga, karena kalau kita nanti pulang misalnya terus kita istirahat terus balik berangkat, ini performa kita bisa turun lagi Pak ya. Nah, itu juga faktor harus kita pikirkan semua. Jadi banyak faktor yang kita pikirkan. Namun kita anggap mereka ini sekarang berlaga di medan perjuangan, berlaga di medan perang. Jadi harus apapun ceritanya jangan kendor. Jadi dengan ada seperti begini biarlah sebentar sebentar mereka berkumpul. Malah kami berpikir Ya Pak. ada istilahnya kami berpikir bagaimana kalau ini tetap tapi si orang keluarganya kita bawa. Itu juga jadi pemikiran kami. Jadi misalnya istrinya, ya kan, istrinya yang kita bawa ke Jakarta biar jumpa dengan anak dan suaminya, begitu supaya lepas rindu. Ini juga ada semacam pemikiran seperti itu. Karena kan tidak semua pemain PSMS juga yang berkeluarga. Betul. Yang banyak yang lajang dan banyak juga yang ada di Pulau Jawa kan gitu. Ada ya kalau nggak salah kita di sini ada paling 5, yang 5 atau 6 atau berapa, itulah yang menjadi pemikiran. Mungkin itu lebih murah kosnya daripada mereka kembali. Merekanya yang kita bawa supaya bisa jumpa anak sama istri. Bisa lepas rindu. Betul. Terutama Rohim. Kemudian Rahmat Hidayat, Saiful Ramadan, dan lain-lain sebagainya, termasuk mungkin pelatih kan gitu. Bisa saja begitu. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana petunjuk dari manajer dan tentu petunjuk dari Pak Gubernur. Kalau untuk Pak Gubernur sendiri Pak, ada nggak nelfon maksudnya secara langsung sebelum pertandingan Pak kepada pemain Pak itu? Gubernur kita ini Pak Edi ini setiap 1 jam 1 jam Pak? Setiap 1 jam menelepon. Iya. Menelepon manajer, menelepon pelatih, menelepon pemain. Dia melihat pemain nonton di televisi, dia telepon ini begini. Udah itu apa rencana ke depan semua beliau begitu peduli perhatian besar terhadap PSMS. Jadi jangankan telepon setiap 1 jam beliau telepon, 2 jam sekali beliau telepon. Pas ada kesempatan misalnya beliau lagi free, beliau ingat PSMS, beliau telepon. Terus ke manajer lah teleponnya ke Pak Mulyadi, tanya apa yang mau dibuat dan bagaimana ke depan dan bagaimana ini. Beliau tanya macam mana madu, macam mana vitamin. Beliau tanya kemudian ada yang cedera, kalau ada yang cedera segera bawa ke rumah sakit atau fisioterapi, semua beliau tanya. Beliau begitu peduli, udah tuh kasih bonus, kasih ini, kasih itu. Jangan pikirkan yang lain, bagaimana meraih angka penuh nanti di lawan pertandingan yang keempat lawan PSPS. Kalau untuk ini sendiri Pak, ada nggak misalnya koordinasi dengan Dewan Pembina kita, ada Pak Kodrat juga kan, ada Pak Edi juga, ada nggak rencana datang pertandingan terakhir atau ketika melawan PSPS Senin nanti Pak? Ya tentu kita mengharapkan mereka bisa hadir. Namun karena tugas, kita kan tahu beliau sibuk juga, ya kan. Dengan tugas beliau begitu sibuk, tapi yang kita angkat tangan dan salut, mereka itu telepon nanya Pak Edi itu 2 jam sekali tuh. Tadi malam aja nelpon berapa kali? Tadi pagi yang saya tahu dengan Pak Mul nelpon 2 kali. Antara jam 9 jam 10 ditelepon. Ya kan? Nah, itu telepon